Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya damai sejahtera selalu memenuhi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh bertemu dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup dan terus memelihara menopang kami sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan seluruh keberadaan kami. Kami mohon tolonglah kami dalam persekutuan ini, dalam renungan firman-Mu, oleh Allah Roh Kudus, boleh bekerja kiranya dalam hati kami dan pengertian kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, layakan kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Habakuk pasal pertama ayat 2-4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saya memberikan judul renungan ini adalah ujian iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru dewasa ini banyak orang yang menjadi frustasi, stres, karena mengalami banyak kesusahan dan kesulitan, menghadapi kesusahan akibat dari pandemi corona yang masih terus terjadi sampai saat ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang menjadi putus asa menghadapi ini, tidak kuat menghadapi masalah seperti ini. Ada banyak orang mengambil jalan pintas, bunuh diri, dan lain sebagainya. Saudara, setiap kita pasti juga semua punya masalah masing-masing. Walaupun porsinya mungkin berbeda-beda. Persoalannya sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Apakah kita hadapi dengan ketegaran ataukah dengan keputusasaan. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mencatat seseorang yang lagi kebingungan. Dia adalah Habakuk. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah seorang nabi Allah. Seorang nabi Allah. Namun sayang sekali saudara, ia saat ini sedang kebingungan. Mengapa ia mengalami hal itu? Mengapa sampai demikian keadaan yang dialami? Oleh karena apa saudara? Kita harus melihatnya melalui Alkitab ini. Saudara, kita harus maklum kalau Nabi Habakuk ini kebingungan. Bagaimana tidak saudara? Ia melihat suatu kenyataan hidup yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya yang dia harapkan terjadi. Saudara, kita melihat di sana bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau orang kafir, hidupnya yang kacau balau, tetapi kenyataannya mereka lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan. Nah, di sini saudara, Habakuk sulit untuk menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya di ayat 2 Habakuk di sini dia menjerit, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi?
Berapa lama lagi atau sampai kapan Tuhan semuanya ini terjadi? Habakuk berteriak kepada Tuhan. Namun ia merasa, karena apa saudara? Karena ia merasakan seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar, tidak peduli. Habakuk hampir saja berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepada orang benar, tetapi malah ia berpihak kepada orang jahat. Dan Habakuk merasa heran, kenapa Tuhan tidak langsung bertindak menghukum orang-orang yang berdosa itu. Ia juga heran kalau Tuhan mau menghukum orang Israel, umat Allah, dengan memakai orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang sulit di dalam pandangan Habakuk. Karena ini adalah suatu penghinaan. Bukankah orang kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, adalah jauh lebih besar dosanya daripada umat Tuhan yang walaupun berdosa. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kebingungan inilah iman Habakuk itu diuji. Habakuk tahu kemana dia datang, kemana dia mau mengadu, menceritakan apa yang sedang terjadi dan menjadi pergumulannya. Nah oleh sebab itu saudara, dengan keras dan dengan segenap jiwa ia berteriak, menjerit kepada Tuhan. Tuhan, penindasan. Ini suatu istilah yang biasanya dipakai untuk menyatakan ketidakadilan. Ia menjerit karena Tuhan belum bertindak. Dan ini jelas di sini Habakuk seperti orang yang putus asa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita jangan cepat-cepat menghukum ataupun menuduh Nabi Habakuk. Ini juga merupakan gambaran kita. Gambaran keadaan kita. Kita sudah bertahun-tahun misalnya berdoa untuk seseorang supaya bertobat, tetapi bukannya bertobat malah semakin jahat. Atau misalnya kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi supaya sembuh, kita mohon supaya Tuhan menolong kita supaya kita disembuhkan, tetapi bukannya sembuh malah semakin parah. Dan apalagi di tengah-tengah pandemi ini, sudah setahun sudah kita mengalami ini, tetapi kita tidak melihat tanda-tanda perbaikan, malah semakin banyak saja yang terinfeksi dan tertular virus ini. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja kita bingung bagaimana ini. Kenapa keadaan seperti ini? Kita sudah memohon, meminta kepada Tuhan pertolongan, tetapi sepertinya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita jangan putus asa. Kita jangan berhenti, tetapi marilah kita mempercayai Tuhan. Tuhan yang berjanji akan menolong kita, dia akan menggenapi janjinya, walaupun bukan sekarang. Tetapi kita yakin bahwa semua ini akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Kita yakin bahwa melalui keadaan seperti ini, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tetapi melalui ini supaya banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Kuasa, uang, dan lain sebagainya. Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, sekilas kelihatannya di sini Habakuk itu frustasi. Coba kita bayangkan banyak sekali kejahatan yang terjadi. Maka tidak heran saudara kalau ia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Di dalam ayat 3. Mengapa ada kejahatan lagi? Mengapa ada kelaliman, aniaya, kekerasan, pertikaian, perbantahan, dan lain sebagainya. Keadaan ini jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan dan akan merusak suatu persekutuan yang indah. Nah, di dalam ayat yang keempat di sini dikatakan bahwa hukum akan kehilangan kekuatan dan keadilan muncul terbalik.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Habakuk dia benar-benar kebingungan. Ya, karena baginya seharusnya Tuhan sudah bertindak. Ya, keadilan Tuhan seharusnya sudah dinyatakan. Tetapi Tuhan juga belum bertindak juga. Nah, saudara, terus terang saja kalau kita yang ada ya atau sebagai Habakuk pada masa itu, barangkali kita juga akan mengalami kebingungan. Ya, kita bayangkan firman Tuhan yang sudah kita sampaikan, kita kobar-kobarkan, itu seakan-akan tidak ada guna sama sekali. Tidak ada faedahnya. Karena apa? Seolah-olah itu tidak terjadi firman Tuhan itu. Orang-orang pada salah mengerti dengan Habakuk. Nah, saudara, Habakuk kondisinya dalam kondisi seperti itu merasa malu. Dan ia berkata di dalam ayat yang keempat itu, bahwa hukum akan kehilangan kekuatan dan keadilan muncul terbalik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Habakuk di sini imannya tetap kokoh kepada Tuhan. Ia tetap mempercayai firman Tuhan dan ia tidak goyah. Ternyata ia sanggup menjalani dan tahan uji menghadapi semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kita dewasa ini atau di saat-saat seperti ini, di saat kita susah, entah apapun itu yang sedang kita alami, baik kesusahan secara pribadi, kesehatan kita, ataupun karena kesulitan ekonomi, ataupun karena orang jahat yang mungkin sudah kita berdoa tetapi seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Saudara, kita jangan berpikir negatif dulu. Kita yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Dia punya cara yang jelas. Mari kita tetap mengokohkan iman kita. Tetap memperteguh iman kita dan percaya kepadanya. Kita tahu bahwa Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, sakit penyakit yang kita alami, perekonomian yang sulit ini, tetap percayalah kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita mungkin sudah berdoa dan berdoa, sudah setahun kita jalani. Saudara, kita yakin Tuhan akan memakai cara ini semuanya bagi seluruh umat manusia untuk menyadarkan setiap orang bahwa mereka membutuhkan Tuhan, agar kembali kepada Tuhan, agar menyadari bahwa sebanyak apapun uang tidak akan bisa menyelamatkan, ataupun kuasa apapun sebesar apapun kuasanya tidak akan mampu menyelamatkan dia, kecuali kepada Tuhan, tempat perlindungan, tempat keselamatan yang teguh dan benar. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita dan menolong saudara dan saya, dan memampukan kita untuk setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh merenungkan firman, belajar melalui hamba-Mu Habakuk yang juga pada masanya ia sedang mengalami kesulitan karena kejahatan yang begitu dahsyat yang terjadi di depan matanya, yang dia alami sendiri dan dialami oleh bangsa Israel, umat-Mu pada masa itu. Dan ia bingung terhadap apa yang sedang terjadi, sehingga ia menjerit, berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan Engkau membiarkan? Ya Tuhan, demikian juga keadaan kami sekarang ini. Berapa lama lagi Tuhan keadaan ini? Berapa lama lagi Tuhan masih terus membiarkan kami, dan kami mohon tolonglah kami supaya kami tidak kehilangan iman percaya kepadamu, tetapi supaya kami makin mempercayakan diri dan memperteguh iman kami. Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang sanggup menolong kami. Buktinya kalau kami masih hidup sekarang ini adalah itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang menopang kami.
Tuhan ingin kami selalu dekat dengan Engkau, dan makin dekat, makin menjadi tujuan hidup kami yang paling utama, yang kami rindukan dan kami idam-idamkan. Tuhan tolonglah kami, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk terus mempercayakan diri kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat dalam kondisi apapun. Tuhan tolonglah kiranya. Berkati jemaat berjuang dalam mencari nafkah. Berkati juga mereka yang sakit, jamahlah kiranya. Dan apapun pergumulan jemaatmu, kiranya Tuhan yang menopang dan menolong untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.